kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan terlalu baik bagi kita. Jika kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita angkat pujian. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Shalom, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila Roh Kudus pemimpin, menyertai, memberkati, sehingga firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca, merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita, Roh Kudus, Allah yang berdiam di dalam kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sangat menyadari bahwa dalam hidup ini kita membutuhkan orang lain. Entah itu suami, istri, orang tua, keluarga, sahabat, atau hamba Tuhan, dan siapa saja yang dapat menjadi teman untuk mendengar setiap keluh kesah kita, yang dapat menguatkan dan mendorong kita ketika kita ada dalam kebimbangan dan keputusasaan, sehingga kita dapat terus menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Tuhan Yesus juga tahu bahwa kita tidak dapat menjalani kehidupan rohani kita sendiri tanpa ada yang membimbing dan menyertai. Ia meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai umatnya selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Dan dalam Yohanes 16 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dari ayat-ayat ini kita akan belajar 3 kebenaran penting tentang kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, membimbing kepada kebenaran. Meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sebuah kebenaran yang hakiki dalam kehidupan iman Kristiani. Menjadi orang Kristen bukanlah hanya sebuah status dalam KTP atau surat-surat lain yang menunjukkan bahwa agama kita Kristen.
tetapi menjadi orang percaya yang mengenal secara benar siapa Yesus yang ia sembah, mempercayai bahwa ia telah lahir, ia mati dan bangkit, dan saat ini memerintah di sorga sebagai Tuhan dan Raja, dan akan datang sebagai hakim. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat 8-13, Petrus yang berbicara dalam urapan Roh Kudus membuat semua orang heran mendengar, karena mereka tahu ia ini orang biasa, orang yang tidak terpelajar, tetapi mengapa ia dapat menyampaikan hal-hal yang luar biasa seperti itu? Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah untuk membimbing dan menyadarkan setiap orang bahwa mereka membutuhkan Yesus dalam hidup mereka dan akan terus bertumbuh dari hari ke hari dalam pengenalan yang benar akan Dia sebagai Tuhan yang sejati. Yang pertama. Yang kedua, menghibur dan menguatkan. Konteks Yohanes pasal 13 sampai pasal 17 adalah waktu ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan malam dengan murid-muridnya. Malam terakhir, ia bersama-sama dengan mereka, dan waktu untuk menyampaikan bahwa waktu untuk menggenapi rencana Bapa sudah semakin dekat. Setelah Tuhan Yesus berbicara kehadiran Roh Kudus dalam ayat 16 dan 17, Tuhan Yesus berkata dalam ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu." Hal ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagi mereka untuk meraih apa yang dijanjikan, yaitu berjumpa dengan Tuhan pada waktu Ia datang kembali. Tidak akan mudah menjalani kehidupan percaya kita, karena akan selalu ada tantangan dan pergumulan yang akan kita hadapi. Kenyataan kehidupan dapat saja membuat kita ragu apakah kita akan terus berjalan atau kita berhenti dan meninggalkan Dia. Dikatakan Roh Kudus adalah Roh penghibur yang menyertai di sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau kita tetap kuat, tetap percaya, tetap bersyukur, tetap setia, itulah bukti kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga, mengingatkan orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan semua yang Yesus telah sampaikan. Tugas Roh Kudus bukan hanya menyertai, menghibur, dan menguatkan orang percaya, tetapi juga mengingatkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai murid Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bersedia untuk bertobat, meninggalkan hidup yang lama, terus belajar bertumbuh melalui firman Tuhan yang kita baca, renungkan setiap hari, memiliki waktu doa, bersekutu, kesadaran bahwa diri kita terpanggil untuk menjadi garam dan terang dunia di mana kita ada, adalah menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita untuk mengingatkan kita bagaimana kita dapat mewujudkannya dalam hidup kita tiap hari. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dari 3 bagian ini kita harus menyadari betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita selaku orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita terus memberi diri kita untuk peka akan tuntunan Roh Kudus agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetap setia, tetap percaya, tetap mengasihi, dan tetap menjadi saksinya, alat di tangannya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus yang telah Kau anugerahkan bagi kami akan terus membimbing kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami terus bertumbuh, kami tetap setia, kami tetap percaya. Bahkan kami terus rindu untuk menjadi berkat, menjadi saksi Kristus di mana kami ada. Mampukanlah kami umat-Mu ya Tuhan, untuk terus memberi diri kami dipimpin, disertai, dan ditopang oleh Roh Kudus-Mu dalam perjalanan hidup kami. Menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati baik kehidupan kami sebagai umat-Mu, baik kehidupan kami di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa biarlah Tuhan terus pelihara di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan cukup bagi kami. Apapun yang akan kami hadapi ke depan,
Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaatmu, Tuhan pelihara mereka dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Apapun keadaan yang mereka hadapi, biarlah mereka terus memberi diri untuk dipimpin disertai oleh Roh-Mu, agar mereka hidup setia mengasihi Tuhan seumur hidup mereka. Keluarga kami, dimanapun mereka berada, Tuhan pelihara kehidupan iman mereka. Juga untuk semua orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan pelihara hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan juga beri kekuatan, hikmat, dan kemampuan untuk terus melayani dalam kesetiaan, meskipun banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Hamba berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Biarlah Tuhan terus memberi hikmat-Mu untuk mereka mampu melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan biarlah oleh karena pertolongan Tuhan, mereka dapat menyelesaikan setiap persoalan bangsa dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan pada akhirnya. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang waktu yang ada di depan. Biarlah Tuhan tetap menjadi Tuhan yang setia, menyertai, membimbing, memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Biarlah damai dan sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupan saudara sekalian dari hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.